Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dato' Zikri dengan NIM 2130401055 dari lokal Persya 6B akan mempresentasikan tugas laporan bisnis plan, yaitu bernama Gohyong Bang Zik. Tugas ini dibuat untuk melengkapi mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Ade Putra SEME. Baiklah, saya di sini mengambil bisnis plan UMKM pada Gohyong. Saya memberi nama bisnis ini yaitu Gohyong Bang Zik, merupakan usaha bergerak pada bisnis kuliner. Usaha ini memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan, apalagi di kota yang padat penduduknya, karena bisnis ini mempunyai harga yang terjangkau dengan berbagai kalangan. Ditambah makanan ini sama seperti gorengan sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi ketika kita sedang nyantai maupun untuk dibawa pulang dimakan dengan keluarga. Nama usaha ini diambil dari owner, yaitu Dato' Zikri. Owner menggunakan nama sendiri untuk digunakan dalam nama usahanya biar terkesan mudah diingat dan kreatif dalam pemberian nama pada usahanya. Usaha ini beroperasional mulai dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Untuk persiapan bahan-bahan yang akan dimasak, owner mempersiapkan bahan baku untuk digunakan saat di rumah. Menu di tempat ini cocok untuk segala kalangan, mulai dari anak kecil, remaja maupun dewasa. Jadi bisnis ini sangat bagus untuk dijalankan karena belum mempunyai kompetitor yang terlalu banyak, sehingga sangat bagus untuk dimulai dalam jangka panjang. Bisnis ini mempunyai prospek keuntungan yang besar untuk dijalankan sebagai mata pencarian untuk masyarakat yang ingin menjalankan bisnis kerjasama dengan owner. Untuk laporan bisnis plan usaha ini, nama usahanya Gohyong Bang Zik. Produk utama itu Gohyong. Harga jualnya berkisaran 10.000 sampai 25.000 per porsi, dan untuk biasanya ditetapkan untuk 15.000 per porsi. Jam operasional jam 4 sampai 10 malam. Untuk pengelolaan dikelola sendiri oleh owner. Rincian produk dan harga yaitu dengan menu Gohyong dengan harga 15.000. Proyeksi penjualan harian itu owner memperkirakan untuk produknya akan dimasak sebanyak 70 porsi, yaitu dengan total per porsinya 15.000, dengan total pendapatan per harinya itu 1.050.000. Untuk rincian anggaran belanja modal awal bisnis Gohyong ini, ada gerobak 1 unit dengan harga 5 juta, kompor gas 1 unit 200.000, wajan besar 1 unit 200.000, spatula 4 unit 25.000, celemek 2 buah 150.000, kursi plastik 4 buah 70.000, baskom 2 buah 35.000, wadah kuah Gohyong 1 buah 85.000, tabung gas 1 buah 50.000. Jadi dengan total dari jumlah modal awal yaitu 6.485.000. Untuk proyeksi keuntungan bulanan itu jika dihitung selama 30 hari berjumlah kisaran 31.500.000. Untuk biaya personal, bahan baku 50% dari pendapatan sekitar 15 juta, sewa lokasi 1 bulan 250.000, gas dan listrik 750.000, transportasi 150.000, kebersihan 10.000, biaya lain-lainnya 200.000. Untuk total biaya operasional kisaran 16.360.000 dengan laba bersih 15.140.000 per 30 hari. Untuk analisis pasar, target pasarnya itu pelajar, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum. Kompetitornya masih belum terlalu banyak adanya kompetitor di bisnis Gohyong ini. Keunggulannya harga terjangkau, rasa konsisten, lokasi strategis, dan sangat bagus untuk dimakan bersama keluarga maupun sebagai cemilan untuk nyantai. Strategi pemasaran yang dilakukan yaitu promosi melalui media sosial, baik Instagram, WhatsApp, Facebook, dan TikTok, dan menggunakan aplikasi GoFood. Kerjasama dengan layanan ojek online untuk layanan pesan antar. Pesan antar untuk pelanggan sekitar seperti karyawan pabrik es yang berada di depan tempat usaha nantinya yang strategis. 4. Memberikan bonus jika pembelian besar dari 100.000. Untuk rencana operasionalnya itu persiapan bahan dilakukan di rumah sebelum 2 jam sebelum
buka sekitar asar. Memasak gohyong jumlahnya kondisional sesuai dengan banyaknya masyarakat yang ingin memesan membeli gohyong. Yang ketiga, pembersihan area setelah tutup. Yang keempat, beli bahan baku dukan pagi hari ke pasar. Untuk analisis SWOT-nya itu strike, harga terjangkau, dikelola langsung oleh owner, lokasi strategis, varian topping seperti bakso dan ayam. Weakness itu keterbatasan modal, kapasitas produksi terbatas, lokasi parkir yang kurang memadai. Opportunities-nya itu kerjasama dengan ojek online. Untuk triknya, persaingan usaha jenis dan kenaikan harga baku. Untuk rencana pengembangan, dalam menjalankan bisnis perlunya rencana bisnis yang teratur mulai dari sumber modal sampai perkembangan bisnis. Berikut rencana perkembangan bisnis gohyong. Periode 1-3 bulan fokus pada stabilisasi operasional dan membangun bisnis pelanggan. Untuk bulan ke-4-6, kerjasama dengan layanan pesan antar online dan catering. Yang ketiga, lebih banyak lagi. Untuk bulan 7-12, evaluasi menu, pertimbangan penambahan varian menu. Untuk tahun berikutnya, jika stabil, pertimbangan sewa tempat permanen atau buka cabang. Hasil penilaian studi kelayakan bisnis pada bisnis gohyong itu aspek hukumnya belum memiliki izin usaha secara legal karena belum diurus. Aspek ekonomi dilihat dari aspek ekonomi memiliki potensi untuk berkembang di bisnis makanan. Adapun analisis pasar itu potensi pasar gohyong di industri kuliner lokal dengan populasi masyarakat yang banyak terdapat di segmen pasar yang signifikan, terutama di kalangan pekerja kantoran, mahasiswa, dan keluarga yang cari pilihan makanan cepat saji yang lezat dan terjangkau. Untuk biaya personal itu seperti biaya sewa tempat yang dikeluarkan sebanyak 3 juta per tahun. Untuk pendapatan potensial, betapa yang dapat dihasilkan dari bisnis gohyong ini, strategi pemasaran dapat diterapkan, dapat menggerakkan perekonomian. Untuk aspek budaya, bisnis gohyong Bang Zik ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia secara umum. Aspek pasar dan pemasaran, kedai gohyong ini dilihat dari aspek pasar dan pemasarannya menargetkan berbagai segmen pasar, baik mahasiswa, anak-anak maupun dewasa. Untuk aspek teknis dan teknologi, peralatan dan teknologi promosi terbaru yang terbukti efektif dalam menarik pelanggan baru dan GoFood melalui pengiriman jasa Gojek. Untuk aspek sumber daya manusia yang digunakan, itu apabila dilihat dari aspek SDM manusianya, pemilik kedai gohyong ini bahwa usaha ini dijalankan secara eksklusif oleh pemilik ataupun owner tanpa melibatkan karyawan tambahan. Mungkin hanya itu pelaporan dari bisnis saya. Dari kesimpulan yang tadi, berdasarkan analisa yang kita dapat, disimpulkan bahwa kedai gohyong ini merupakan usaha kuliner yang baru dan berlokasi strategis dan sangat cocok untuk dikembangkan dalam jangka waktu yang panjang. Sekian presentasi saya. Saya Dato Zikri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.